Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pak Guru berharap kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ada amin? Metode pembelajaran dalam situasi yang sekarang ini tidak pernah terlintas di benak dan pikiran kita bersama. Namun hal ini harus dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Harapan Pak Guru, pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kurangilah keluar dari rumah, belajarlah lebih giat supaya kamu lebih mudah menggapai segala cita-citamu. Di sekolah minggu, bahkan khotbah-khotbah dari para pendeta, mungkin sudah sering kita dengar mengenai cerita tentang air bah, tentang menara Babel, bahkan peristiwa Sodom dan Gomora. Semuanya terjadi karena dosa-dosa manusia, dan sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan di Indonesia ini, bisa saja terjadi dengan alasan yang sama. Tetapi itu bukanlah faktor yang terlalu penting. Kita tidak bisa menentang kedaulatan dari Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Di pembelajaran dan di materi sebelumnya di bagian 5 kita sudah mempelajari mengenai peningkatan derajat kebugaran jasmani, dan saatnya kita kembali dalam pembelajaran bab bagian yang ke-6. Bagian ke-6 ini menceritakan atau bermaterikan tentang senam lantai. Berbicara tentang senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpunan senam. Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau berbadani. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Senam lantai menggunakan area yang berukuran 12 x 12 meter dan dapat ditambahkan matras sekeliling area selebar 1 meter untuk menjaga keamanan pesenam yang baru melakukan latihan atau rangkaian gerakan. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, berputar di udara, menumpu dengan 2 tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang pada waktu melompat ke depan atau ke belakang. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari rangkaian gerak sederhana senam lantai, yaitu suatu gerakan yang harus dikuasai sebelum melakukan gerakan yang lebih sulit. Melalui rangkaian gerak sederhana senam lantai, diharapkan dapat membantu pertumbuhan tubuhmu secara maksimal dan memberi bekal gerak yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada materi. Pola gerak dominan senam lantai. Yang pertama, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki, yaitu dengan sikap kayang. Dalam melakukan sikap kayang atau untuk belajar sikap kayang, kita perlu bantuan orang lain dan kita juga bisa melakukannya dengan sendiri. Pada saat melakukan sikap kayang dengan bantuan temanmu, engkau harus memilih dulu teman yang memiliki berat dan tinggi badan hampir sama denganmu. Yang kedua, minta temanmu untuk memasukkan kakinya ke bawah punggungmu seperti gambar berikut. Yang ketiga, secara bertahap lepaskan penyangga secara perlahan. Yang keempat, lakukan latihan kayang dengan bantuan teman secara berulang dan bergantian. Terakhir, sikap kayang juga dapat dilakukan dengan meminta temanmu
merangkak, lalu rebahkan tubuhmu ke punggung temanmu. Tahan hingga beberapa detik agar otot perut terulur. Yang kedua, kayang tanpa bantuan teman. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan tidur telentang dengan kedua lutut ditekuk rapat. Kedua telapak tangan menumpu sejajar dengan telinga seperti gambar. Ketiga, angkat badanmu sehingga membentuk busur. Tahan selama 3 detik seperti gambar. Selanjutnya, ulangi gerakan tersebut sampai kamu dapat melakukannya dengan baik. Dan yang terakhir, setelah kamu mampu melakukan kayang, mulailah lomba kayang sambil jalan seperti gambar ini. Kedua kaki ke atas sehingga badan dan kaki berada pada satu garis lurus. Tahan gerakan tersebut selama 3 detik. Kembalilah pelan-pelan ke sikap awal. Dan yang terakhir, ulangi gerakan tersebut sampai badan benar-benar seimbang. Kita masuk dalam pola yang keempat, kombinasi guling depan dan ke belakang. Semua gerakan yang sudah kita kuasai akan menjadi rangkaian yang indah yang melihatnya dan kamu akan senang melakukan gerakan-gerakan senam lantai. Di samping itu, badan menjadi bertenaga, tangkas dan sehat. Kita masuk dalam pola yang pertama dalam kombinasi guling depan dan belakang, yaitu gerak guling ke depan. Adapun
cara dalam melakukan guling depan bisa kita lihat pada gambar berikut. Dan caranya adalah berdirilah di tepi matras, lakukan penghormatan dengan senyum, konsentrasi dan tarik napas dalam-dalam, lakukan gerakan guling depan dengan baik dari awal sampai berdiri kembali dengan seimbang. Yang kedua, rangkaian guling ke belakang. Kita bisa lihat pada gambar berikut dan contohnya maupun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunkan kedua tangan sejajar dengan bokong sehingga badan condong ke belakang. 2. Rebahkan tubuhmu seakan duduk selonjor. 3. Ayunkan kedua kaki rapat ke atas belakang secara bersamaan dengan kedua tangan mendorong tubuh. Yang keempat, lakukan gerakan guling ke belakang dengan baik. Dan yang terakhir, lakukan sikap hormat pada akhir gerakan. Setelah Anda mengetahui atau memahami dari gerak dasar senam lantai, Anda dapat melakukannya dengan mempraktikkannya, tetapi harus dengan perhatian dari kedua orang tua.